Koh dan Bang Freddy. Ini kohnya berarti aku deh berarti. Sudah adakah Hyundai Stargazer yang kedomo transmisi dengan keluhan transmisi EVT-nya? Saya pengguna New Ayla 2025 manual. Setiap manasin mesin, kenapa RPM langsung di 1000? Normal nggak kok? Apa emang karakternya seperti itu? Terima kasih, sukses selalu. Nah, ditunggu buka di emang dulunya gimana? Oke, next dari @Rizalkial 12. Rizky Al. Oh ya, Rizky Al. Kok baca gue salah banget ya? Kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi obrolan seputar transmisi episode 79. Seperti biasa kembali lagi bersama Bapak kita Bapak Freddy dan saya Arya. Gimana kabarnya Pak Freddy? Baik, Pak Arya. Bengkel aman? Bengkel sangat aman ya, karena kita lihat kondisi mobilnya cukup ramai tapi tidak terlalu sepi. Oke guys, jadi kita kembali lagi di segmen obsesi. Nah, jadi buat teman-teman punya pertanyaan seputar masalah mobil, terus per mobil secondan, terus rekomendasi mobil atau apapun itu yang berbau tentang mobil ataupun perawatan, bisa tulis di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah, buat teman-teman juga jangan cuma kirim-kirim pertanyaan receh ya kok ya. Kirim pertanyaan berbobot karena sekarang untuk semua pertanyaan obsesi akan kita undi siapa pemenangnya. Nah, sekarang gue akan bacakan dua pemenang untuk dua orang yang mendapatkan hadiah merchandise dari Domo Transmisi, dan kita ambil ini dari Obsesi episode 65. Oke, gua akan bacakan untuk pemenang yang pertama. Pertama dari @JonathanKurniawan 9914. Hashtag Obsesi. Kau mau tanya Baleno hatchback kekurangannya apa? Katanya spare part susah karena CBU dari India. Nah, untuk Jonathan Kurniawan boleh langsung hubungi admin untuk memvalidasikan akunnya. Untuk pemenang kedua ada dari @Muhammad_Nur_Hidayatur Rohman. Hashtag Obsesi. Kok saya petani kopi di daerah pegunungan. Oh, ini ingat nih pertanyaannya nih. Petani kopi di pegunungan, langsung ingat aku pernah ini. Rencana mengambil Hilux 2KD, tapi ortu lebih prefer Strada Triton karena rata-rata di sini banyak Strada dan Ranger. Minta pendapatnya kok, terima kasih. Nah, untuk dua akun ini boleh langsung menghubungi admin ya, admin Domo Transmisi di Instagram ataupun di WhatsApp untuk mengklaim merchandise-nya. Ada mug ya kok ya? Kaos ada. Nanti tinggal kita pilih lah stoknya ada yang mana ya kan. Ya. Nah, lumayan sama kan? Perawatan juga di sini. Iya. Free ya. Free. Tergantung lah ya, nanti kita. Tergantung mana, kalau misalnya lokasi dia dekat. Iya. Jadi lumayan nih sekalian teman-teman tanya-tanya tentang hashtag obsesi, dapat juga merchandise. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja kok ke pertanyaan obsesi yang pertama. Nah, tapi teman-teman gue juga pengen ingetin lagi ya. Jadi Domo Transmisi ini kan kita lagi mau buka banyak cabang ya, tapi banyak daerah-daerah yang kita mungkin belum terpikir ya kok untuk membuka cabang di sana. Nah, buat teman-teman yang ingin bermitra bersama kita, nanti boleh langsung hubungin admin aja. Kita sih pengennya luar pulau ya kok ya. Luar pulau, karena luar pulau ini saya sama Ko Freddy susah untuk maintainnya, jadi kita butuh teman-teman yang punya passion berbisnis atau punya passion di bidang otomotif ya kan, yang bisa kita percaya ya kan, untuk bermitra bersama kita. Nah, itu boleh tuh langsung hubungin admin aja. Nanti untuk info lebih lanjutnya kita bakal ketemu darat lah ya. Kenapa? Karena banyak juga yang kirim transmisi aja dari luar pulau ke sini. Betul. Terakhir dari Palembang ya? Jambi. Oh ya, Jambi, sorry. Altis. Iya, Altis AT. AT, U340. Iya, U340 AT. Sama kayak Yaris Bapak. Berarti bayangin kan, di luar pulau tuh sebenarnya marketnya ada, cuma ya saya sama Ko Freddy nggak bisa sendiri ya kok ya. Kita butuh mitra ya kok ya. Nah, jadi buat teman-teman boleh langsung hubungin admin aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Apa sih yang bertanya? Yang pertama. Emang tadi aku ngomong apa? Yang pertanyaan. Oke, kita masuk ke pertanyaan obsesi yang pertama ya guys, dari @Dadang Giska 1387. Hashtag obsesi. Koh dan Bang Freddy. Ini kohnya berarti aku deh berarti. Sudah adakah Hyundai Stargazer yang kedomo transmisi dengan keluhan transmisi EVT-nya? Belum. Sampai hari ini belum ada ya? Belum. Apa masih servis semua di ATPM? Betul, masih servis dong ya kan. Dan mungkin memang nggak banyak problem juga ya transmisinya, karena pakai chain kan gantinya ya. Jadi mungkin cenderung lebih awet ya. Tapi memang sejauh ini jujur ngomong belum ada yang kesini. Oke, next dari @Rizalkial 12. Rizky Al. Oh ya, Rizky Al. Kok baca gue salah banget ya? 1206. Hashtag obsesi. Dengan budget 150 juta, Mopken Innova Barong manual dengan BRV Mobilio Pajero lama, cara transmisinya ya, atau apa yang menjadi concern mobil di atas perihal perawatan? Episode sebelumnya kita ada bahas budget 150 juta. Ya, itu kayaknya boleh ditonton aja deh. Tapi emang Pajero dapat ya 150 juta kok. Exit. Kayaknya Exit aja masih di atas itu kayaknya, nggak tahu ya. Kayaknya masih di atas itu. Masih di atas Cuma itu, mungkin ada yang mungkin bisa jadi dapat. Mungkin bisa jadi dapat.
Oh iya bisa jadi apa? Nah, kita ngomong apa? Matic-nya ya. Dia mau Innova baru manual. Manual ya awet lah. Awet bro, ya kan? Iya udah nggak usah pusing dong kalau manual. Innova baru manual. Terus di-compare sama BRV atau Mobilio atau Pajero. Secara transmisi, ini manual semua nih ngomong apa Matic nih? Yang Pajero ada manual ya kok ya? Ada lah. Ada ya, aku nggak pernah lihat lah. GLS. Oh. GLS manual, GLX manual tapi 4x4. Terus ada Exit ini Matic. Exit yang keluaran awal ada 4x4, ya kan? Terus ada Dakar 4x4, banyak loh variannya. Terus ada V6 bensin. Oh iya. Banyak loh variannya. Jadi ada GLS, ada GLX. Di jalan kita nggak pernah nemu kok yang Dakar. GLS itu. Jarang tapi Jarang ya, ada ya. Oh. Ini ngomong apa? Manual ya? Kalau manualnya semua sebenarnya mah awet-awet aja ya manual ya. Iya, nggak usah dipusingkan. Cuma kalau yang 4x4 ya perlu konsen di transfer case-nya aja ya kan. Innova kan nggak mungkin ada 4x4 ya. Palingan di Pajero-nya aja nih. Kalau 4x4 konsen di transfer case-nya. Terus kalau misalnya Mobilio BRV manual ya awet-awet aja. Harusnya. CVT ya kan. Iya, CVT baru agak ini. Apalagi Innova juga ya gampang lah ya. Aman. Ini ngomong manual kan ya? Pertanyaannya kan? Kayaknya ya. Oke lah next ya. Dari @Noval Febrianto 9309 #obsesi. Ada dana 200 mending Avanza 2017 second, Baleno new atau Agya new untuk mobilitas family antar kota dan dalam kota. Jujur ngomong kalau untuk family bawa keluarga banyak kan mending Avanza lah dual VVT ya kan kalau ngomong. Sisanya 5-seater semua ya? Ya sisanya kan 5-seater tuh. Baleno, Agya. Semua Avanza yang 7-seater. Dibanding Agya ya mending Baleno lah. Iyalah. Lebih lega, CC lebih gede ya kan. Lebih bandel Matic-nya. Mesin lebih enak. Iya, jarang ada problem. Cuma kalau untuk family antar kota dan dalam kota Avanza. mending Avanza sih kalau misalnya kan soalnya bisa muat lebih banyak. Iya benar. Ini Avanza 2017 berarti yang dual VVTi ya. Nah problemnya kalau Matic-nya bermasalah, body valve-nya lumayan mehong nih. Iya, ini mau di mana aja mehong ini body valve-nya nih. Kalau secara transmisi sebenarnya hampir sama dengan generasi yang lama yang Iya. VVTi ya. Cuma beda di body valve. Sekarang kita udah bisa ya mulai jual gearbox baru Avanza ya. Iya. Udah, kalau teman-teman mau gearbox baru Avanza udah ready nih, udah aman. Jadi 3 ini pilih mana, Sud? Avanza. Avanza ya, kalau penumpang banyak. Kalau penumpang sedikit, keluarga kecil. Baleno. Agya tuh spionnya tuh kurang kok, Agya tuh. Agya tuh Ayla itu ya. Kau mesti gini spionnya? Kalau gini bingung, kan gini aneh. Kau mesti gini. Spionnya kurang kalau Agya tuh. Oke, next ya. Next. Dari @navibanes 7087. #obsesi. Nanya kok, saya pengguna New Ayla 2025 manual. Setiap manasin mesin, kenapa RPM langsung di 1000? Normal nggak kok? Apa emang karakternya seperti itu? Terima kasih, sukses selalu. Nah, Ditunggu buka di emang dulunya gimana? Datang. Ini 2025 kok, jadi kita nggak tahu dulunya gimana. Ya waktu awal beli emang udah begitu apa enggak? Iya sih ya. Baru ini. Biasanya ya mobil manual itu kadang kayak R3 ya. Gue pagi nyalain, RPM di 1000. Oh iya? Enggak yang 1000 lebih. Lah emang manual Di 1000. manual Matic beda kok. Sebenarnya mirip-mirip sih. Innova mau manual juga, lu starter juga RPM agak tinggi. Dia ada warming up-nya itu. Nanti baru turun. Manual juga gitu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi R3 enggak. R3 sekali nyalain ya udah 1000 dia. Nah, cuma indikator kita mau jalan tuh biasanya kan dia di C paling bawah lagi kan. Iya. Paling nggak gue tunggu dulu sampai udah posisi di C. Jadi nggak yang di bawah C gitu loh. Iya. Hot kan, hot ya. Kalau ada indikatornya. Kalau indikatornya hot HC-nya nggak ada, ya udah pakai yang indikator biru biasanya. Oh iya, sampai birunya hilang. Honda kan lampu birunya ya. Itu kan yang masih huruf dingin. F itu kan. Nanti kan itu hilang, ya udah lu jalan. Udah escape. Nggak ada masalah sih sebenarnya kalau start langsung di 1000 RPM. Nggak, ini kadang gue bingung pertanyaannya ini. Awalnya begitu apa enggak? Apa Iya, baru begitu benar. ya kan? Kalau memang dari awal begitu ya nggak ada masalah. Top juga punya gue begitu. Mobil udah 10 tahun juga ya nyalain ya di 1000. Oke, next ya. Dari @raya Nahwiya S4E. #obsesi. Halo Asuk Freddy Anjir. dan Waria. Tapi sebenarnya umur kita juga udah cocok kalau dipanggil Asup kok. Serius lu? Enggak juga ya. Anjir, ini Raya, ini cowok apa cewek ya? Enggak tahu nih. Gue panggil uncle deh, kalau nggak anti deh. Anjir. Anti Raya. Masa gue dipanggil Asup? Lu dipanggil Uwa. Lu tahu nggak Uwa itu apa? Om tante kan? Lebih tua dari bokap biasanya, panggilnya Uwa. Kakaknya bokap biasanya. Iya. Oh. Berarti bapaknya dia, lu itu kayaknya lebih tua dari bapaknya dia. Oh Makanya lu dipanggil Uwa iya, gitu. udah. Tuh kan? Aku baru tahu, aku pikir Wah tuh om tante, aku pikir. Saya mau tanya nih, mobil saya Expander 2021 AT. Mobil setelah dipanaskan RPM sudah di bawah 1000, kemudian masuk D, lalu AC dinyalakan RPM drop jauh sekali sampai mesin getar seperti mau mati.
Apakah ini normal? Saya ambil mobilnya baru semingguan, beli second KM 35.000, sudah verified KM asli. Terima kasih, semoga dijawab ya. Saya penonton dan pelanggan setia Domo. Anjay, siapa ya ini ya pelanggan setia Domo ya? Anjir. Yang mana ya? Ini anti atau uncle ini? Aduh, masa kita dipanggil Asuk sama Uwa? Tua banget. Ya sih, padahal umur kita masih muda banget ya kok ya. Masih under 30. Aku. Oke, balik ke topik. Expander 2021 yang AT, karena 2021 ada dua ya, ada AT, ada CVT. Oke, cara bedainnya banyak yang nggak tahu. Mau kita spill? Yang AT rem tangannya ini, tuas. Yang CVT rem tangannya EPB. Masa sih? Nggak tahu, aku kemarin baru ngeh juga. Masa sih? Iya. Ada lagi tandanya sebenarnya di kap mesinnya, oke? Di kap mesin itu F4 itu AT, kalau Iya. F1 itu CVT. CVT. Oke, balik ke topik. Expander 2021. Kalau dinyalain mobil, RPM sudah di bawah 1, di bawah 1000, masuk D, AC on, RPM drop. Idle up sih ini mah. Mesin getar seperti mau mati. Nah, ini sebenarnya balik lagi. Mesti cek yang namanya kabel. Oh iya. Kadang suka digigit tikus. Benar. Nah itu dulu, ini biasanya ada masalah entah di throttle body, ya kan, TPS, atau kayak mesin pincang, Iya. Ha. kayak koil mati gitu Iya, loh. benar. Kalau KM 35.000, kecil kemungkinan kalau busi Komponennya udah rusak, jelek, iya. ya kan, atau koil sudah jelek itu kecil kemungkinannya. Justru lebih chance-nya gede kalau misalnya ada kabel digigit tikus, Benar. ya kan? Betul, setuju ini. Mesti Setuju. cek itu dulu, apa ada tanda-tanda jejak tikus ya kan, kotoran tikus misalnya, Iya. atau ada bau-bau tikus deh, lu buka kap mesin. Ada Kok smell-smelly bau-bau- dikit, bau-bau nah. kecut tikus ya. Iya, Nah, ini kan benar, udah benar. tanda tanya nih. Nah, paling gampang itu lu buka dulu cover engine-nya. Kan mesin expander ada covernya ya. Buka dulu covernya, intip dulu tuh ada kabel yang apa nih. Itu dulu paling gampang ya kan. Biasanya seputar throttle body atau koil busi. Nah kan kalau untuk koil ya bisa jadi dari kabelnya itu. Oke, paling itu. Setuju sih, karena kilometer 35.000 nggak mungkin koil ada yang mati harusnya. Harusnya semua berfungsi dengan normal, cuma kabel ada yang rontok atau ada kabel yang digigit tikus, masuk Bisa akal. jadi, iya. Oke, next ya kok ya. Dari @dihya Yunitau. #obsesi. Ko Freddy mau tanya, saya punya Innova bensin manual 2006, pemakaian 2007. Dulu Bapak beli dari baru, udah ganti kapas kopling di KM 345 ribuan. Wih, manual ya ini ya. Sayang udah ngasep padahal dulu pakai oli bagus Uni Oil. Diganti tiap 5.000 km. Udah turun mesin, ganti rim piston, cuma nggak coulter. Saran dong kok gimana ngatasinya, sama Bapak nggak boleh dijual soalnya sekarang udah hampir 400.000 km. Oke, kalau menurut gue ya mesti cek dulu oli mesin seberapa cepet ya kan. Iya. Terus ujung knalpot basah oli apa enggak. Terus ngasepnya seberapa tebel ya kan asapnya. Kalau emang itu udah terlalu parah mau tak mau lu mesti turun mesin lagi. Ya kan. Nah, turun mesin itu pun harus dilihat. Kalau memang part yang perlu diganti ya mesti ganti. Betul. Jangan diakal-akalin lah. Jangan disayang-sayang Jangan gitu. disayang-sayang. Memang harus ganti itu ganti. Masalahnya apa? Kalau lu nggak ganti, lu naik lagi udah selesai. Masih ada Ada problem. PR, aduh. Dan harus turun lagi. Nurinnya, Masih ngasep di iya, knalpot nih. Nurinnya malas banget. Turun lagi, biaya lagi. Kenapa nggak sekali kerja aja sih? Benar. Ya kan? Coba mindsetnya kita ubah dikit ya. Benar. Oke guys, pertanyaan terakhir dari @odadejian 1070 #obsesi. Halo Ko Freddy dan Kang Arya, mau tanya, mobil saya XL7 pernah tes di tol kecepatan 130 km tapi agak goyang-goyang gitu, kenapa ya kok? Tapi kalau 100 km tidak kenapa-napa, Spuri sudah itu kenapa ya kok? Terima kasih sebelumnya. Lari 130 goyang-goyang. Kadang Kadang kalau dari jalan jelek juga bisa sih kok. iya bisa, cuma maksudnya 130 tuh sebenarnya udah lumayan kenceng. Iya. Kadang ada faktor angin, Iya jalan sih, nggak rata, jalan nggak rata. Oke. Atau kaki-kaki lagi nggak sehat, Iya, kayak ada PR. ya kan? Itu bisa nyebabin itu semua. Tapi perlu diingat, XL7 ini, ya kan? Ini LMPV loh. Lu jangan bandingin dengan mobil Eropa misalnya, ya kan? Atau mobil yang kelasnya di atasnya, Iya. ya kan? Pasti akan lebih stabil. Benar. Tapi kita maksudnya harus sadar XL7 itu LMPV loh, MPV gitu. Kalau lari 130 agak goyang tuh ada kewajarannya sebenarnya, Iya. ya kan? Kita balik lagi, ada faktor wajarnya di mobil itu. Lu bandingin lu pakai XL7, habis itu lu coba tes Raskonde deh. Dah, gue balik lagi deh serang Raskonde deh. Coba lu bandingin 100 lu dulu pakai- ya. Nah, lu pakai Wah Raskonde gila. deh. 100 aja udah geter-geter banget. Nah, lu lari 130, lu akan bersyukur banget XL7 lu jauh lebih enak. Iya, benar. Fair nggak? Fair. Ya kan? Kita ngomong fair loh. Nah, itu coba bandingin itu dulu. Cuma kalau lo berharap XL7 itu mobil yang perfect banget, ya pasti akan jauh. Iya, benar. Ya kan kita ngomong terus terang aja ya. Camry mau 150, 160 juga masih Anteng, stabil kan? aja ya kan Iya, Camry. masih mantep itu. Di jalan juga anteng. Karena beda kelas Iya. kan, ya kan. Ground Benar. clearance juga pengaruh. Beda, Mobil rendah itu memang apa ya?
ada coefficient of drag, jadi hambatan angin. Oh. Itu nggak tinggi karena mobil rendah. Otomatis mobil pun nggak akan kayak ngangkat kena angin gitu. Benar-benar. Tapi kalau mobil yang agak tinggi pasti lu pakai Pajero. Iya, Pajero, iya. Itu belakang goyang lo, limbung ya kan. Benar. Makanya lu mesti coba ras konde dulu ya. Habis itu lu lagi Bandingin sama mobil, ras konde, ya. 130 lu pakai sampai gemeter keringat ya. Lu jaga setir itu gimana ya, bantingan goyang-goyangnya. Nah, habis itu lu pakai XL7 lu lagi. Iya, baru kerasa bedanya. Lu akan bersyukur banget rasanya benar, XL7 itu yang saat benar, ini benar. ya kan. Nah, itulah ya kurang lebih begitu ya. Tapi harus ada namanya kewajaran LMPV. Nggak akan bisa Perfect itu. se-perfect kayak sedan premium lah kita ngomongnya. Ya paling gitu ya. Atau mungkin ada problem di kaki-kaki kan bisa kan. Faktor jalanan bisa, kaki-kaki bisa. Oke lah, paling segitu aja kok ya. Ya gitu aja. Cukup untuk video YouTube kali ini. Kalau kalian suka dengan video YouTube kali ini, kalian boleh like, comment, subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita. Oke, pas gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kasih pertanyaan yang out of the Berbobot. box boleh. Oh, out of the box boleh ya. Ya, pokoknya yang mungkin jarang ditanya sama orang. Anti mainstream. Terus tapi poinnya dapet gitu loh. Betul. Poinnya dapet. Contohnya yang tadi grounding misalnya. Betul. Itu cakep karena kita ada relate-nya nih sama Iya. kenyataan yang pernah kita alamin lah di sini Iya, ya. benar. Nah, itu kan jadi sebenarnya jadi inputan juga, insight juga buat teman-teman semua nih. Betul. Oke, paling itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, Subscribe. Nyalakan notifikasi juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Domo Transmisi. Dr. Emetik. Domo Transmisi, dokternya Metik.